Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di pembahasan soal. Soal yang pertama adalah bayangan titik A min 5,3 jika dicerminkan pada garis X sama dengan min 2 adalah. Rumusnya yang kita pegang adalah garis X sama dengan K sama dengan minus 1,001 dikalikan dengan X dan Y-nya ditambah dengan 2 dikali X bawahnya 0. Terus kita masukkan lupanya seperti ini. Dan seperti ini teman-teman, hasil akhirnya adalah 1 dan 3, maka A aksennya adalah 1,3. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 2 dengan soal bayangan titik P min 2,3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus 3 adalah. Jadi pertama kita masukkan rumusnya adalah ini. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya semuanya. Setelah itu kita kalikan, kemudian kita tambah, dapatlah hasilnya min 3,8. Maka bayangan P aksennya adalah minus 3, minus 8. Selesai. Berikut saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3. Bayangan titik B yang min 2, min 4 oleh pencerminan terhadap garis Y adalah, kita buat dulu rumusnya X, Y pencerminan. Nah, lalu jangan lupa pencerminan terhadap sumbu Y itu matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1 dikali X-nya min 2, Y-nya min 4. Hasilnya sama, jangan lupa juga ditambah, karena kan terhadap garis Y tidak ada garis X-nya. Ditambah X-nya tuh 0, Y-nya itu 2 dikali 4. Hasilnya 1, 0, 0, min 1 dikali min 2, min 4 ditambah 0,8 sama dengan min 2, 4. Jangan lupa ditambah, yaitu 0 dengan 8. Hasilnya yaitu min 2, 12. Jadi jawaban dari bayangan titik B pencerminannya garis Y sama dengan 4, hasilnya adalah min 2, 12. Nah, berikut ada penjelasan nomor 4. Bayangan titik Q itu 3 min 7 oleh pencerminan sumbu X adalah, kita jangan lupakan pencerminan terhadap sumbu X itu matriksnya adalah, kita buat ini dulu sebagai pengingat saja, nggak wajib sih, kan cuma pengingat. Pencerminan terhadap sumbu X itu matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Jangan lupa ya kawan-kawan. Jangan lupa juga dikali X-nya berapa? 3. Kalau Y-nya itu min 7. Nah, jadi kita tinggal kalikan deh hasilnya. Teman-teman bisa mengalikan kan? Saya bisa. Tapi masa ya saya bantu? Tapi nggak apa-apa lah di sini. Jadi 3 ditambah 0 itu 0
ditambah 7 sama dengan 3 dan 7. Jadi bayangan titik Q pencerminan sumbu X hasilnya adalah 3 dan 7. Yeay. Soal nomor 5 yaitu bayangan titik C yaitu minus 6,4 oleh pencerminan pada garis Y sama dengan minus X adalah. Jadi kita bisa mulai mencarinya dengan matriks transformasi yaitu Y sama dengan minus X, yaitu 0, 0, minus 1, minus 1, 0. Dan kita bisa mengkalikannya dengan bayangan titik C yaitu minus 6,4. Kemudian kita melakukan perkalian dengan 0 ditambah minus 1 dikali 4 menghasilkan minus 4, dan minus 1 dikalikan minus 6 ditambah 0 menghasilkan 6. Kemudian didapatlah hasilnya yaitu minus 4,6. Kemudian di sini ada soal yaitu titik A aksen 2,3 adalah bayangan titik A, P, Q oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Kemudian tentukanlah nilai P kuadrat dikurang Q kuadrat adalah. Jadi kita mula-mula bisa menjawab dengan A aksen sama dengan MY sama dengan minus X dikali A. Aksennya adalah 2,3 sama dengan matriks transformasi Y sama dengan minus X adalah 0, minus 1, minus 1, 0, kemudian dikalikan dengan PQ. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil dari minus Q dan minus P dari minus 1 dikali Q dan minus 1 dikali P. Kemudian kita bisa mencari hasil minus Q adalah dari sini. Minus 2 sama dengan minus Q menjadi minus Q sama dengan 2, atau Q besar, huruf besar sama dengan 2. Sama dengan seperti P, 3 minus P menjadi minus P sama dengan 3, P sama dengan 3. Setelah itu kita bisa menentukan nilainya setelah mendapatkan nilai dari P dan Q, yaitu P kuadrat sama dikurang Q kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 dan 2 kuadrat adalah 4. 9 dikurang 4 adalah 5. Jadi hasil dari nilai P kuadrat dikurang Q kuadrat dari titik A 2,3 bayangan titik A PQ oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X adalah 5. Baik, lanjut ke soal bagian B nomor 2. Di sini ada sebuah titik P min 1,5 dicerminkan terhadap garis Y tambah X sampai dengan 0. Maka bayangan titik P adalah, di sini diketahui titik P min 1,5 dicerminkan terhadap garis Y ditambah X sampai dengan 0. Diketahui garis Y ditambah X sama dengan 0 itu sama saja dengan garis Y sama dengan negatif X. Lalu yang ditanyakan adalah bayangan titik P atau P aksen. Untuk mencari P aksen, saya menggunakan cara P aksen sama dengan matriks transpose dikali dengan titik P atau titik awal, sama dengan kita ubah menjadi X aksen dan Y aksen dikali dengan matriks transpose. Di sini matriks transposnya Y sama dengan min X, yaitu 0, min 1, min 1, 0.
dikali dengan P, titik P yang tadi adalah negatif 1 dan 5. Lanjut, X aksen dan Y aksen sama dengan dikali 0 dikali negatif 1 sama dengan 0. Negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. Lalu lanjut, negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Lalu 0 dikali 5 sama dengan 0. Maka menghasilkan negatif 5 dan 1. Jadi bayangan titik P atau P aksen adalah negatif 5,1. Sekian. Oke, jadi untuk soal kelima, secara singkat yang diminta adalah untuk mencari pencerminan garis 2x plus y min 3 sama dengan 0 terhadap sumbu y sama dengan x. Jadi untuk mendapatkan hasilnya kita harus menggunakan matriks transformasi y yang dikalikan dengan matriks itu sendiri, x dan y. Jadi karena matriks transformasi dari y sama dengan x adalah 0, 1, 1, 0, dan untuk matriks x dan y ya pasti x dan y. Setelah dilakukan perhitungan kita dapat menemukan ini adalah y, x. Nah di sini tinggal buat persamaan y sama dengan x aksen dan x sama dengan y aksen. Artinya di sini kita dapat mengetahui garis x setelah diubah akan menjadi y dan garis y setelah ditransformasikan akan menjadi x. Lalu tinggal kita masukkan persamaan garis 2x plus y min 3 dengan hasil transformasi ini. Jadi 2x plus y min 3 sama dengan 0 jika diubah menggunakan ini akan menjadi 2x akan menjadi 2y, y plus y akan menjadi x, min 3 akan tetap sama. Jadi jika disusun akan menjadi x plus 2y min 3 sama dengan 0. Ini adalah jawabannya atau juga opsi A. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Dengan soal persamaan bayangan garis 2x plus y min 1 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap sumbu x, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu y. Berarti dari soal ini kita dapat simpulkan pertama kita cerminkan 2x plus y min 1 sama dengan 0 itu terhadap sumbu x terus ke sumbu y. Oke, jawabannya x plus y min 1 sama dengan 0. Kita berarti 2x plus y min 1 sama dengan 0 itu sama saja 2x plus y sama dengan 1. Oke? Ya. Terus nih misalnya, ini kita cari titik A dan titik B. Setelah dapat ini, cari titik A dan B. Oke, pertama kita titik A dulu ya. Titik A sama dengan, berarti kalau titik A itu sama dengan titik A, x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan, nah cara mencari kayak gini nih, ini x-nya sama dengan 0, berarti 2 ini tutup habis, berarti y-nya sama dengan 1. Yap, bener banget, y-nya sama dengan 1. Dapatlah titik A sama dengan 0,1. Oke, titik B lagi sekarang. Tadi x-nya sama dengan 0, sekarang y-nya yang sama dengan 0. Y-nya yang sama dengan 0. Oke. Y sama dengan 0 dan
X-nya sama dengan berapa ya? Oke. Y-nya di sini 0. Oke. Berarti dapat disimpulkan kayak gitu 1/2 karena dia dikalikan 0. Karena ini kan 0. Nah, jadi 2-nya tuh pindah. Jadinya 1/2. Titik B-nya adalah 1/2,0. Oke? Nah, pertama kita cerminkan dulu ke sumbu X-nya, sumbu X-nya tadi kan, ini kan si sumbu X-nya tadi. Oke. Terus A 0,1 ke sumbu X, FBX sama dengan A aksen. Dia rumusnya A aksen, dia berarti yang ini bakal berubah ke minus, yang si Y-nya ini bakal berubah ke minus. Itu cara cepat aja sih. 0,-1. Oke. Setelah itu dicerminkan lagi ke sumbu Y. Sumbu Y-nya kita dapatkan kembali lagi ke tempat asal mulanya. Berarti A aksen 2 kali sama dengan 0,1. Oke. Sekarang kita cari yang B lagi. Yang B itu adalah tadi 1/2,0 ke sumbu X-nya dulu. Berarti B aksen sama dengan 1/2,0. Karena 0 tidak perlu ditulis minus. Langsung saja 0. Baru sumbu Y. B aksen 2 kali sama dengan minus 1/2,0. Kenapa minus 1/2,0? Karena kalau dicerminkan ke sumbu Y, dia bakal X-nya bakal berubah ke minus. Dari sini kan positif, di sini ya negatif. Begitu. Kenapa? Yang di A tidak berubah. Ya, kenapa di A itu tidak berubah? Karena dia sama-sama 0. Jadi kalau dia sama-sama 0 itu dia nggak perlu dirubah kayak gitu. Ya, oke. Dapatlah sumbunya ini. Oke. Setelah itu kita buat rumus Y1 Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Dapatnya adalah Y plus 1 per, ini adalah nih, bentar. Ininya dia kan ini X1 X2 Y1 Y2 ya. Ini Y2. Oke. Y2. Nah, Y2-nya adalah 0 dikurang dengan ditambah dengan 1 sama dengan X dikurang 0 per minus 1/2 dikurang 0. Kita kalikan silang ya. Oke, kita kalikan silang. Enggak, maksudnya itu dulu dikurangin dulu semuanya. Sama dengan Y plus 1 per minus 1. Per 1. Maksudnya per positif 1 sama dengan X dikurang 0 per minus 1/2 ya. Selanjutnya kita kalikan silang. Dapatnya
minus 1/2 dikalikan silang, maksudnya itu gini ya, ini dikalikan ini dan ini dikalikan ini. Oke, ya. 1/2 Y dikurang 1/2 sama dengan X. Minus Y, ini sama-sama kita bagi 2, jadinya habis. Tinggal minus Y dikurang 1 sama dengan 2X. 2X plus Y sama ditambah 1 sama dengan 0. Oke, dapat hasilnya. 2X nya dipindah ke sini, Y nya jadi plus, bertukar tempat. Oke. Ya, sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyimak dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk mengerjakan soal-soal matematika yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Terima kasih.